Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih. Ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Dan terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Siapa mereka? Keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu mereka yang mendapatkan langsung pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotor, mensucikan kamu, hilangkan kotoran di dalam diri kamu wahai ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Ketika turun ini ayat di dalam kitab Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, karangannya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dijelaskan Rasulullah langsung manggil Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, panggil oleh Rasulullah, langsung dibentangkan rida kisahnya, selendangnya dibentangkan, Allahumma haula'i ahlul baiti, ya Allah ini mereka ini adalah ahlul baitku, keluargaku, cucuku, anakku, wa tahhirhuma tathhirah, dan sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Bib ke Ponpes, Bib dilelang. Oh ya, nanti anak mau lelang ini. Tenang aja, nanti anak lelang. Anak lelang nanti. Dananya buat pondok pesantren, alhamdulillah, ya kan? Nanti anak mau lelang. Kemarin sorban dilelang, alhamdulillah, laku 10 juta, ya kan? Alhamdulillah, uangnya bisa buat beli semen. Tanya anak nih, beli semen pakai uang siapa? Hah? Beli pasir pakai uang siapa? Bangun pondok pakai uang siapa? Nanti anak mau lelang ini. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia, kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja, kalau 100 sayyid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Otak pakai otak agak ada, pengen dimuliakan. Keberadaannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, nggak bisa dipungkiri kok nggak ada bukti. Kenapa tidak ada satupun yang bisa membantah narasi Kiai Imad? Kenapa tidak ada satupun yang bisa membantah tesis Kiai Imad? Coba kalau nggak bisa dipungkiri, coba jelaskan secara ilmiah. Bukan sebutkan nama-nama kitab, sebutkan orang-orang, nama-nama orang, nama-nama tokoh. Jangan, jelaskan secara ilmiah. orang itu kalau mau terkenal, kata Sayyidina Ali, Khalid To'rof, pakai peci kira-kira 1 meter, warnanya merah. Semuanya pecinya kan standar. Begitu udah masuk, semua pasti lihat. Kenapa? Khalid To'rof, karena nggak umum. Jadi kalau kita kepingin menjadi perhatian orang, iya betul. Orang kalau mau tenar berpakaian yang nggak lumrah, nggak umum. Bukan cuman pakai peci merah, pakai baret merah, bintang 9, nggak umum. Pakai jaket di musim panas, jaket bulu, musim panas kemana-mana, nggak umum. Makanya tenar. Siapa itu? Yang di sampingmu, Beb. Tuh, si Bahar. karena nggak umum. Nah, orang-orang seperti ini separuh gila. Itu separuh gila. Pernyataan sikap oleh DKMN. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati fenomena sosial keagamaan yang kian memanas tentang eksistensi habaib di negeri ini, membuat masyarakat seakan terbelah menjadi 2 kelompok. Satu pihak kelompok habaib serta para pendukungnya, dan di lain pihak kelompok ulama garis miring kiai yang notabene mereka adalah kaum pribumi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sikap arogan oknum Habib yang dalam tiap pernyataannya, setiap ceramahnya kerap mendiskreditkan posisi kaum pribumi
Bahkan mereka tidak segan-segan menganggap bahwa pribumi adalah sebagai budak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Desakan dari berbagai pihak terhadap habaib untuk melakukan pembuktian secara ilmiah, yaitu tes DNA, justru dibalas dengan fitnah-fitnah dengan merendahkan para kiai-kiai dan ulama-ulama pribumi. Kalau dalam tubuh para habib itu mengalir darahnya Rasulullah SAW dan terkandung zat-zat Rasulullah dan tubuh mereka, mengapa mereka takut? Disinilah kita umat Islamnya Allah berikan akal pikiran yang sehat, bisa mengambil kesimpulan yang mana mereka para habib itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Kalau kita teliti dan kita cermati ceramah-ceramah para habib ini, seakan-akan mereka ini dikontrol oleh satu wadah yang mana mereka selalu membuat narasi-narasi dengan hadis-hadis palsu dan mempelintirkan ayat-ayat Al-Quran bahwa mereka adalah manusia suci seperti halnya Rasulullah SAW, sehingga umat Islam terpedaya dan terhipnotis dengan ucapan mereka. Seperti apa-apa yang mereka pakai bisa mereka jual atau mereka lelang dengan harga puluhan juta atau ratusan juta. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan para habaib-habaib di Indonesia dengan kemuliaan dan kemewahannya. Inilah bukti nyata bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Kita wajib mewaspadai habib-habib yang suka mengadu domba umat Islam. Ingatlah bahwa di zaman sekarang tidak ada manusia yang paling suci yang hidup di dunia ini. Kalau mereka benar-benar keturunan Rasulullah yang sejati, tentunya mereka lebih mengutamakan kepentingan umat Islam. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Semenjak mereka masuk ke Indonesia di zaman Belanda, mereka lebih mementingkan pribadi mereka sendiri. Mereka lebih memilih berpihak kepada Belanda daripada pribumi. Tapi yang terjadi dengan Wali Songo dan keturunan-keturunannya yang juga merupakan keturunan Rasulullah SAW, sejak zaman penjajahan Belanda, mereka selalu berbaur dengan masyarakat dan mereka berjuang sampai titik darah penghabisan demi umat Islam. Mereka tidak rela jika Islam itu ditindas oleh orang-orang kafir, dan mereka akan terus menjaga Islam sampai akhir hayat mereka. Apalagi ada golongan-golongan tertentu yang mengaku keturunan Rasulullah, maka mereka akan terus berusaha menggali apakah itu benar atau tidak, karena mereka tidak rela jika nama Rasulullah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam diri mereka ada jiwanya Rasulullah yang selalu terpanggil untuk selalu berjihad di jalan Allah dan selalu membela umat Islam. Mereka tidak ingin umat Islam ditindas dan diperbudak oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah atau Habib. Demikianlah, semoga ini bermanfaat, dan jika ada yang salah saya mohon maaf. Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share dan komentarnya. Saya tunggu. Wassalam dari saya.